Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin sudah sampai pada pembahasan tentang liwa, bendera yang diberikan oleh malaikat. Namanya liwaul hamdi, yaitu bendera pujian. Tertulis dalam bendera itu 3 baris. Baris pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. As-satru ats-tsani, baris kedua, tertulis dalam liwaul hamdi itu, bendera pujian itu, yaitu Alhamdulillahi Rabbil, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Baris yang ketiga apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya Allah sebagai Tuhan. Yang lain batil, yang lain salah. La ilaha illallah. Inilah tauhid. Muhammadur Rasulullah, enggak bisa dipisahkan. Syahadatullah dengan syahadatul Rasul enggak bisa dipisahkan. Orang kalau hanya bersyahadah kepada Allah tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima. Karena Nabi kita itu diutus yang terakhir. Maka mengakui beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya syahadatul Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah 3 baris, ya, semuanya pujian kepada Allah, semuanya mentauhidkan Allah, ya. Maka hari ini kita lanjutkan siapa lagi nanti yang akan diberikan bendera itu. Summa ya'tuna birayatin, kemudian malaikat memberikan bendera yang lain. Kemarin sudah kita pelajari kepada siapa-siapa yang diberikan bendera itu oleh malaikat. Kemudian hari ini kita lanjutkan, bendera itu diberikan kepada siapa? Malaikat menyeru, ainal ladzina hum fi salatihim khashi'un. Malaikat itu menyeru, manggil. Mana orang-orang yang khusyuk dalam salatnya? Diseru tuh, ya, dipanggil. Maka orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, mereka menerima bendera itu. Allahu Akbar. Siapa mereka yang khusyuk dalam sholatnya? Ya, khusyuk dalam sholat itu terjaga sholatnya. Dia jaga sholat fardu, terutama subuh. Karena orang seringkali melalaikan subuh. Maka seringkali dalam hadis yang disebut itu sholat subuh. Di antaranya sabda Nabi, lau ta'lamu ummati ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Seandainya umatku tahu fadilah melangkahkan kaki ke masjid, termasuk ke musola ini, salat berjamaah subuh dan isya. Nah, disebut 2 itu, subuh dan isya. Subuh dan isya. Mengapa disebut salat subuh dan isya? Karena subuh sama isya dingin, udah dingin gelap, apalagi musim hujan. Makanya perjuangannya besar, maka pahalanya pun besar. Orang kalau bisa menjaga sholat subuh,
maka insya Allah dia bisa menjaga sholat yang lain. Khusyuk dalam sholat, ya, dia jaga sholatnya itu, terutama subuh. Apa kata Nabi? Seandainya umatku tahu fadilah melangkahkan kaki ke masjid, termasuk ke musola ini, sholat subuh berjamaah, isya berjamaah, la atauhuma walau habwan. Itu bahasa Nabi. Niscaya mereka mendatangi dua waktu itu berjamaah walau habwan. Itu artinya walaupun merangkak-rangkak, Masya Allah. Kalau bahasa Blok Sao, walaupun ngerangkang, ngesot dibelain tuh. Saking tingginya, ya, besarnya fadilah daripada sholat subuh dan isya itu berjamaah. Bahkan malaikatul lail, malaikatun nahar itu pada waktu sholat subuh tuh. Jadi kata malaikat, aku menyaksikan di pagi hari waktu subuh oleh malaikat yang datang pada waktu subuh, kemudian malaikat yang meninggalkan bumi ke langit itu pun menyaksikan orang yang sholat subuh. Maka disaksikan oleh malaikat. Malaikatul lail wa malaikatun nahar. Disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Jadi malaikat itu ada shiftnya. Ya, nanti berjumpanya itu pada waktu subuh. Malaikat yang satu turun ke bumi, malaikat yang satu naik ke langit, dan itu bertemunya pada waktu subuh. Maka berbahagialah orang yang sholat subuhnya itu di awal waktu berjamaah. Itu disaksikan oleh malaikatul lail dan malaikatun nahar. Malaikat siang dan malam itu menyaksikan. Masya Allah. Kita jaga sholat itu, kita pahami apa yang kita baca, kemudian hati kita khusyuk, dan berusaha sholat itu tidak dilalaikan. Apa arti lalai? Kemarin sudah kita pelajari. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Itu termasuk wail. Orang yang sholatnya itu lalai. Lalai itu apa artinya? Yuakhiruna sholah an awqatiha, mengakhirkan waktu sholat dari waktunya. Subuh kesiangan, zuhur kesorean, asar ke maghriban, maghrib ke malaman, isya ketiduran. Sholat mah sholat tapi udah di luar waktunya. Nah itu termasuk wail, itu termasuk sahun, itu termasuk melalaikan sholat. Kemudian dia terjemahkan sholat itu bukan hanya pada waktu sholat, tapi diterjemahkan sholat di luar sholat. Nah itu makna khosyi'un juga. Bukan hanya Allahu Akbar di masjid, tapi di kantor Allahu Akbar. Di pasar Allahu Akbar. Di jalan Allahu Akbar. Ada orang yang di masjid Allahu Akbar. Begitu di pasar bukan Allahu Akbar. Nafsu akbar. Menipu, curang, tapi sholat. Itu enggak bisa. Itu enggak termasuk khosyi'un. Itu enggak termasuk khosyi'un karena tidak mengantarkan kepada khosyah, kepada rasa takut kepada Allah. Bukan hanya waktu sholat, tapi selesai sholat dia terjemahkan sholat itu dalam kehidupannya. Masya Allah. Inilah nanti salah satu yang mendapatkan dipanggil
oleh malaikat, ainal ladzina hum fi salatihim khashi'un. Mana orang-orang yang khusyuk dalam salat. Summa ya'tuna birayatin. Kemudian malaikat mendatangkan bendera yang lain, liwaul hamdi, wa yunadun aina dzakirunallaha katsira. Mana orang-orang yang adzakirun? Nanti diseru oleh malaikat, dipanggil, mana orang-orang yang adzzakirunallaha katsira, yang selalu berzikir menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka zikir dalam Quran itu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah nama Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Di masjid kita menyebut nama Allah, ingat Allah. Dimanapun, di kantor, di pasar, selalu menyebut Allah, ingat Allah. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Maka pesannya, uzkurullaha dzikran katsira. Ingat Allah, sebut Allah, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan pujilah Allah pagi dan petang. Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Allah akan memberi rahmat kepada kalian. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat ikut mendoakan untuk memohonkan rahmat, untuk memohonkan ampunan kepada mereka. Masya Allah. Didoain oleh malaikat. Bagaimana kalau yang doa itu malaikat? Masya Allah. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima, dan Allah rahim, maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu nanti Allah, malaikat panggil orang-orang yang adzakirunallaha katsira, orang yang banyak menyebut Allah. Nanti dipanggil oleh Allah, oleh malaikat, ainal khaifun, mana orang-orang yang takut kepada Allah. Hatta ya'tiya ala hadhil wujuh salasumi'ah wa isruna rayah, sehingga nanti seluruhnya liwaul hamdi, bendera pujian itu diberikan seluruhnya salasumi'ah wa isruna rayah. Salasumi'ah wa isruna rayah, 320 bendera. 320 bendera. Li'anna lidinil Islam salasumi'ah wa isruna hukman syar'iyyan. Karena di dalam Islam, karena Islam itu memiliki 320 hukum syar'i. Summa yunadun. Nah, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana juga dipanggil nanti. Bukan hanya orang-orang yang baik. Cuman balasannya berbeda. Ya. Summa yunadun. Kemudian malaikat memanggil. Yang dipanggil ini sekarang orang-orang yang durjana, orang-orang yang durhaka, ikut dipanggil juga oleh malaikat. Aina Fir'aun? Mana Fir'aun? Malaikat memanggil, malaikat menyeru. Aina Fir'aun? Mana Fir'aun?
fayatu nabihi ala ra'sihi tajun minan nari. Maka malaikat membawa itu Fir'aun. Malaikat membawa Fir'aun wa ala ra'sihi, dan di kepalanya Fir'aun tajun minan nar, mahkota dari api neraka. Allah. Fayastami'u indahu al-jabbarun wal mutakabbirun wa fir'aun qudamuhum yusakuna ila jahannam. Berkumpul semua orang dengan Fir'aun. Al-jabbarun, orang-orang yang sombong. Al-mutakabbirun, orang-orang yang angkuh. Orang-orang yang congkak. Itu nanti dikumpulin sama siapa? Sama Fir'aun tuh. Ini kelompoknya Fir'aun nih, pada kumpul semua deh tuh. Yang waktu di dunia al-jabbarun, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang congkak, ya, yang arogan. Wa Fir'aun kudamuhum, dan Fir'aun di depannya tuh. Mereka di belakangnya ikut Fir'aun. Kemana? Yusakuna ila jahannam, digiring ke dalam neraka jahannam. Wal iyadzubillah. Summa yunadun, kemudian malaikat memanggil, menyeru, aina Qabil, aina Qabil ibnu Adam. Mana Qabil? Qabil bin Adam alaihi salam. Fayatu nabihi, lalu malaikat mendatangkan Qabil. Wa ala unukihi salasilu minan nar, dan di lehernya itu rantai-rantai dari api neraka. Wa ala rijlaihi aglalun minan nar, dan di kedua kakinya itu belenggu-belenggu dari api. Wal iyadzubillah. Fayajtami'u indahu jami'ul hussad, maka berkumpul semua tuh orang-orang yang mirip kayak Qabil. Al-hussad, yang dengki. Karena Qabil itu dengki. Dengki sama siapa? Sama Habil. Sampai tega bunuh. Ntar yang orang-orang dengki itu kumpul sama Qabil. Qabil jadi pemimpin, dikumpulin sama Qabil. Al-hussad, orang-orang yang dengki, yang hasut, yang iri. Kemana mereka digiring? Yusakuna ila jahannam, mereka digiring ke dalam neraka jahannam. Wal iyadzubillah. Ini penyakit dengki, penyakit iri, puncaknya bisa membunuh orang. Maka orang Islam kalau dia sholat, dia ngaji, dia puasa, tapi hatinya ada hasut, dengki, iri, itu amal ibadahnya rontok. Karena ada dengki. Summa yunadun aina Abu Jahal bin Hisam. Kemudian malaikat menyeru lagi, mana Abu Jahal bin Hisam? Abu Jahal bin Hisam. Wa ya'tu nabihi, lalu malaikat membawa Abu Jahal itu. Fayajtami'u indahu kullu man lam yu'min birrusuli walam yusaddiq bihim. Maka orang-orang yang seperti Abu Jahal, yang tidak beriman kepada Rasul-Rasul, tidak membenarkan mereka, mereka dikumpulkan bersama dengan Abu Jahal. Dan Abu Jahal di depannya yusakuna ila jahannam, dan mereka digiring ke dalam neraka jahannam. Summa yunadun, kemudian malaikat menyeru yang lain. Ainal Walid ibnul Mughirah,
mana Walid ibnul Mughirah? Walid ibnul Mughirah. Fayatu nabihi, maka malaikat mendatangkan Walid bin Mughirah itu. Fayajtami'u indahu al-muhtakiruna lil fuqara. Maka berkumpul al-muhtakirun lil fuqara, orang-orang yang menghinakan, merendahkan orang-orang fakir itu dikumpulkan bersama Walid bin Mughirah. Dan Walid bin Mughirah itu di depan mereka, lalu mereka yusakuna ilan nar, mereka digiring ke dalam api neraka. Wal iyadzubillah, semoga Allah jauhkan kita, amin ya rabbal alamin. Muhtakirun, yang menghinakan, yang merendahkan, yang melecehkan orang-orang fakir. Tidak boleh merendahkan orang lain. Siapapun tidak boleh direndahkan. Tidak boleh dilecehkan, ya. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan merendahkan orang lain yang di bawahmu. Boleh jadi dia ada punya kelebihan. Jamaah yang kami hormati, ini penjelasan yang disampaikan oleh As-Syaikh Hamamizadah terkait dengan perjalanan manusia di akhirat yang sangat panjang. Ya, Yaumul Ba'si, hari berbangkit, Yaumul Mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dibukakan catatan amal kebaikan. Kemudian asyirat, titian. Kemarin sudah kita pelajari asyirat, adakku minas sa'rah wa ahaddu minas saif. Lebih tipis dari satu helai rambut, lebih tajam dari pedang. Masya Allah. Itulah asyirat. Itulah titian nanti. Di bawahnya api neraka. Maka orang kalau nggak lulus di checkpoint di asyirat itu, jatuh ke dalam neraka jahanam. Masya. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.